Selamat pagi semuanya. Saya Ibnu di sini. Saya di sini ingin membahas mengenai perangkat-perangkat keras IoT, di mana eh, akan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu mengenai elektronika, terus juga komponen elektronika, lalu kelistrikan, eh, sistem digital atau sirkuit digital, lalu juga ada microcontroller dan juga IoT itu sendiri. Jadi simak terus keruntuhan video ini agar kalian memahami apa itu, bagaimana IoT itu bekerja. Pertama itu mengenai elektronika, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui sesuatu yang alat yang mengadopsi elektronika sebagai basis teknologinya. Contohnya itu yang ada di rumah itu telepon, televisi, AC, terus juga radio dan lain-lainnya. Di kantor pun juga ada gitu, komputer, printer, terus juga ada mesin fax gitu kan. Terus juga di pabrik ada juga alat deteksi, terus juga ada robot untuk perakit, lalu bahkan di jalan raya pun ada gitu, yaitu sebuah lampu lalu lintas. Nah, dari semua contoh-contoh yang tadi udah saya sebutin, kita dapat membuktikan bahwa pada zaman sekarang ini kita tidak akan lepas dari perangkat yang menggunakan elektronika sebagai dasar teknologinya. Di mana alat-alat ini menggunakan dasar kerja elektronika seperti yang tadi saya sebutkan, biasanya itu disebut sebagai alat elektronik. Jadi elektronika itu apa sih? Jadi elektronika itu adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan secara secara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, dan semikonduktor. Ilmu yang mempelajari alat-alat ini tuh merupakan cabang dari ilmu fisika. Terus juga ada beberapa definisi yang diutarakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang terkenal gitu ya. Yang pertama itu ada dari Fitzgerald, di mana dia mengatakan bahwasanya elektronika adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik. Terus juga ada menurut J. Mellman, di mana dia mengatakan elektronika adalah ilmu dan teknologi tentang melintasi partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor. Juga ada pendapat dari E. Carroll Young, di mana dia mengatakan bahwasannya elektronika ini meliputi studi, perancangan, dan penggunaan perangkat-perangkat yang berdasar hantaran listrik di dalam satu ruang hampa, gas, dan semikonduktor. Terus juga ada menurut H.C. Johannes, di mana dia mengatakan bahwasannya elektronika merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan pemakaian piranti yang asas kerjanya ialah aliran elektron dalam ruang hampa atau gas dan aliran elektron dalam semi penghantar. Nah, dari definisi-definisi yang telah diutarakan gitu ya oleh para ilmuwan-ilmuwan ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya elektronika ini merupakan uh, ilmu yang mempelajari pengendalian dan penerapan gerakan partikel pembawa muatan dalam ruang hampa, gas, atau semikonduktor. Sebelum kita lanjut lagi, kita harus tahu nih, gimana sih awal kembangnya elektronika itu. Jadi, elektronika itu diawali pada abad 19, di mana pada tahun 1893 itu seorang ilmuwan bernama Thomas Alva Edison berhasil menemukan sebuah teori di mana sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor yang melewati ruang hampa. Lalu penemuan ini dikenal sebagai efek Edison. Lalu berkembang lagi pada abad 20, di mana dari aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Pada tahun 1896, ilmuwan bernama Guglielmo Marconi merintis pengembangan wireless telegraph atas telegraf tanpa kabel. Lalu dikembangkan lagi pada tahun 1901 menjadi komunikasi radio jarak jauh. Lalu berkembang lagi pada abad 21, itu ada mengatakan elektronika beralih dari awalnya mikro menuju nano. Dr. Orher yang merupakan ilmuwan penemu tunneling elektron mikroskop sekaligus pemenang hadiah Nobel bidang fisika pada tahun 1986 juga memprediksi bahwasanya mikroelektronika akan digantikan oleh nanoelektronika. Sementara juga Profesor Patel yang merupakan presiden UCLA memprediksi bahwa pada abad 21 ini teknologi fotonik akan menggantikan mikroelektronika. Nah, jadi kita tahu nih gimana perkembangan si elektronika ini, yang darinya tadi mikroelektronika menjadi nanoelektronika. Nah, elektronika itu punya komponen-komponen tertentu gitu. Ada dibagi dua menjadi komponen pasif dan juga komponen aktif. Dimana komponen aktif itu merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Jadi si elektronika aktif, komponen elektronika aktif ini perlu arus dari luar komponen itu gitu. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif ini hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar.
Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif ini adalah dioda, transistor, dan integrated circuit yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oksid. Terus juga ada contohnya nih, elektronika aktif. Jadi elektronika aktif ini yang seperti yang kayak disebutin ya, yaitu bahwasanya dioda merupakan komponen elektronika aktif ini memerlukan sumber arus listrik dari luar untuk mengoperasikannya. Di mana sebuah dioda yang dipasangkan pada suatu rangkaian elektronika yang telah diberi arus listrik tidak akan bekerja untuk menghantarkan arus listrik apabila tegangan yang diterimanya belum mencapai titik tegangan tertentu. Khusus untuk dioda yang terbuat dari bahan silikon memerlukan tegangan 0,7 volt, sedangkan untuk dioda yang terbuat dari bahan germanium memerlukan 0,3 volt untuk dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Jadi komponen aktif ini memerlukan arus dari luar komponen tersebut. Terus lalu ada komponen pasif, di mana komponen pasif ini adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya, di mana komponen-komponen ini ialah yang digolongkan sebagai komponen pasif, fiturnya itu seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Contohnya itu resistor. Nah, kayak dioda, resistor bisa tidak memerlukan tegangan 0,3 volt dan juga 0,7 volt untuk beroperasi, di mana resistor ini diberikan tegangan mulai bekerja secara otomatis tanpa harus menunggu hingga mencapai tegangan tertentu. Nah, kita udah tahu nih gimana sih perkembangannya, terus apa definisinya. Tapi kita kan belum tahu nih elektronika ini sebenarnya manfaatnya ini apa sih. Jadi kita akan lihat nih kira-kira manfaat elektronika ini di dunia ini apa aja. Nah, ada beberapa bidang yang elektronika ini sangat bermanfaat, kayak di komunikasi hiburan, industri, medis ilmiah, pengendalian dan pertahanan keamanan, dan masih banyak bidang-bidang lainnya. Misalkan kayak di komunikasi dan hiburan. Di komunikasi dan hiburan ini ada telepon, terus ada ponsel, terus ada televisi, terus ada radio, terus ada konsol game dan komputer. Nah, itu untuk di komunikasi dan hiburan. Lalu ada di pengendalian dan instrumen, di mana pengendalian dan mesin produksi di industri, terus juga inverter, multimeter, counter frekuensi, terus juga oscilloscope, spectrum analyzer, signal generator, dan lain sebagainya. Terus juga ada aplikasi untuk pertahanan dan keamanan, di mana kayak radar, sistem sonar, inframerah, terus juga sistem peluru kendali dan sistem komunikasi militer untuk juga menggunakan sistem elektronika. Jadi elektronika ini tidak lepas gitu ya di pertahanan keamanan. Terus juga ada di industri. Di industri ini otomasi mesin produksi dan pengendalian pada ketebalan produk, kualitas produk, masa produk, suhu dan kelembapan pada produk dan bahan produksi dapat dikendalikan oleh perangkat-perangkat elektronika. Menggunakan komputer dan juga ponsel untuk membeli tiket kereta api dan pesawat, pengendalian sistem, pembangkitan listrik, dan lain-lain. Itu adalah beberapa contoh dari produksi. Jadi contoh dari industri elektronika gitu. Terus juga ada medis dan ilmiah, di mana dokter dan para peneliti menggunakan alat-alat elektronika untuk mendeteksi kesehatan para pasien, seperti menggunakan EKG, terus juga X-ray, endoskopi, ultrasound, dan lain-lainnya. Lalu juga ada di otomotif. Ya, otomotif ini paling sering lah elektronikanya. Jadi dalam menjalankan operasional manufacturing mobil atau motor gitu ya, alat elektronika ini digunakan sebagai pengendalian mesin produksi dan mengawasi jalannya produksi. Sedangkan pada mobil itu sendiri pun perangkat-perangkat elektronika juga dipasangkan pada kendaraan bermotor seperti sistem pengapian, terus juga ada multi point, full injection system, terus juga ada pengisian ulang aki dan lain sebagainya. Ya, dan mungkin hanya segitu tuh mengenai elektronika. Bagaimana sih elektronika, kita udah tahu tuh apa definisinya, terus juga apa pemanfaatannya, terus juga apa komponen-komponennya, dan juga bagaimana perkembangannya. Jadi ikutin terus video selanjutnya juga agar kalian mau tahu nih gimana sih IoT itu bekerja, gimana sih IoT itu bisa berdiri. Stay tune terus, sampai ketemu di lain kesempatan.